Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait APBN defisit hingga Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025. Oleh sebab itu, Hotman menyarankan Menkeu Purbaya untuk segera mengeluarkan Undang-Undang Teks Amnesti. Sebagai informasi, teks amnesti atau pengampunan pajak merupakan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hotman menyebut dengan diterapkan teks amnesti maka negara akan mendapatkan solusi terbaik. Sementara, Menkeu Purbaya justru menolak mengesahkan teks amnesti tersebut karena dinilai dapat berdampak buruk ke depannya. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta di balik Hotman Paris yang mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sahkan teks amnesti versi Cumi Top 5. Hotman belum lama ini memberikan saran untuk Menkeu Purbaya agar segera mengesahkan Undang-Undang Teks Amnesti. Saran itu ia ungkapkan menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya terkait APBN yang mengalami defisit hingga Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025. Menurut Hotman, teks amnesti adalah salah satu cara paling tepat untuk negara mendapatkan uang. Lantas seperti apa saran yang diberikan Hotman untuk Menkeu Purbaya? Bapak Menteri Keuangan mengatakan sampai Agustus 2025 APBN telah defisit 321,6 triliun. 321,6 triliun. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan betapa beban negara sangat besar. Makanya saya berulang-ulang mengatakan cepat keluarkan Undang-Undang Teks Amnesti. Saya yakin kalau syarat-syaratnya tepat dilakukan, kalau teks amnesti dilakukan dengan tepat, negara bisa dapat 25 triliun. Ya, kalau dilakukan dengan benar. Terlalu banyak uang pengusaha, uang hasil ekspor, ya. Bukan ditransfer ke Indonesia, tapi ditransfer ke rekening-rekening di luar negeri. Pejabat yang masih menjabat maupun sudah pensiun banyak yang kaya raya, super kaya raya, tapi tidak ada yang masuk SPT karena hasilnya dari berbagai sumber legal dan ilegal. Demikian juga perorangan, ya. Jadi sekali lagi, teks amnesti adalah salah satu cara paling tepat untuk negara mendapatkan uang. Karena rakyat butuh uang, pengangguran di mana-mana, kemiskinan sudah menurut Bank Dunia sudah melebihi 100 juta penduduk miskin Indonesia. Menkeu Purbaya menolak mengesahkan Undang-Undang Teks Amnesti yang disarankan oleh Hotman karena dinilai dapat berdampak buruk ke depannya. Menkeu Purbaya mengungkapkan risiko yang akan terjadi bagi perekonomian Indonesia dan kepatuhan wajib pajak bila teks amnesti atau program pengampunan pajak digelar secara rutin. Sebagaimana diketahui, RUU Teks Amnesti kembali bergulir di DPR setelah masuk ke dalam long list atau daftar panjang program legislasi nasional 2025 hingga 2029. Padahal, program teks amnesti sudah digelar sebanyak 2 kali di tanah air. Atas dasar inilah ia tak setuju bila program teks amnesti digelar untuk jilid 3. Program teks amnesti jilid 1 digelar pada 2016 silam di bawah kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Lalu, teks amnesti jilid 2 kembali digelar pada 2022. Menkeu Purbaya mengatakan, ketimbang kembali menggulirkan program pengampunan pajak ketiga kalinya untuk memasukkan para pengemplang pajak ke sistem, lebih baik pemerintah memperkuat pengawasan dan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan administrasi.
Ia pun menekankan beberapa kali ketidaksepakatannya terhadap terus bergulirnya program rencana pengampunan pajak. Sebab, ia menegaskan, program pengampunan berulang kali hanya akan membuat wajib pajak memiliki peluang besar untuk mengemplang pajak. Pandangan saya begini, kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax yang konstan, misalnya tax saya tumbuh, saya dapat lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya nyelupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya. Sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi rasanya message yang kita hindari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Udah berapa? Udah 2 kan? Udah 2 kan? Udah 2 Pak. 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty. Pemutihannya di situ. Itu yang nggak boleh. Hotman kembali menanggapi respon dari Menkeu Purbaya yang menolak sarannya untuk mengesahkan teks amnesti. Ya, Hotman mengaku setuju dengan jawaban Menkeu Purbaya. Namun ia tetap mendesak terkait teks amnesti tersebut karena menurutnya saat ini negara sedang membutuhkan uang. Saya setuju dengan pernyataan Bapak Menteri Keuangan bahwa teks amnesti tidak boleh terlalu sering karena itu akan mendorong para pengusaha untuk menunggu teks amnesti dan tidak mengungkapkan income-nya secara benar. Namun, kalau uang perlu, minjam pun jadi. Kalau negara lagi perlu uang, minjam pun jadi. Makanya teks amnesti adalah satu solusi yang terbaik. Bapak Menteri Keuangan, daripada kita minjam, begitu banyak pengangguran, kita perlu uang. Biarkan orang-orang yang secara sukarela mau mengungkapkan dia punya harta kekayaan yang belum dimasukkan dalam SPT, sukarela membayar kepada negara, bukan pembebanan pajak yang baru. Sekali lagi, teks amnesti sangat perlu pada saat negara butuh uang, ya. Dan Bapak Presiden sangat tertarik dengan usulan Hotman ini waktu ketemu beliau di Istana Negara. Teks amnesti yang disarankan oleh Hotman tampak menuai pro dan kontra di masyarakat. Ya, sebagian masyarakat menilai teks amnesti hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas dan konglomerat, dan tidak menguntungkan kalangan bawah. Sorry Om, menurut saya teks amnesti di Indonesia lebih banyak menguntungkan kalangan menengah atas dan konglomerat karena mereka punya aset besar, termasuk yang belum dilaporkan. Dengan ikut amnesti, mereka bebas dari sanksi pajak, cukup bayar, tebusan ringan. Sementara masyarakat kecil atau berpenghasilan rendah biasanya sudah taat pajak atau bahkan tidak terkena pajak penghasilan, jadi tidak terlalu terdampak oleh program ini. Jadi, ya secara langsung, teks amnesti tidak banyak membantu kalangan bawah. Tujuannya memang untuk menarik kembali uang dari luar negeri dan memperluas basis pajak, tapi dampak positifnya ke rakyat kecil lebih tidak terasa secara langsung. Komentar netizen dalam postingan Instagram Hotman. Sementara menurut Hotman teks amnesti adalah solusi terbaik karena dinilai bukan pembebanan pajak. Teks amnesti bukan pembebanan pajak, tapi mendorong orang untuk mengaku jujur apa pajak terutang atau pajak yang
harusnya dia bayar agar dia bayar dan negara akan memaafkan dia. Jadi masyarakat jangan menganggap teks amnesti itu pembebanan. Justru teks amnesti itu pengungkapan sukarela, volunteer, ya. Karena kalau menunggu diperiksa kantor pajak, apalagi uang di luar negeri, tidak akan dapat hasilnya. Harusnya bayar 22% PPh badan, akhirnya nol karena tidak bisa diperiksa, tidak ketahuan. Tapi dengan sunset policy negara bisa dapat 5-7%. Okay? Sebagai contoh, pada waktu pengungkapan sunset policy tahun 2016, negara dapat 114,54 triliun dari orang-orang secara sukarela membayar. Kemudian sunset policy 2006 7,46 triliun. Kemudian pada program pengungkapan sukarela 2022, negara dapat 61 triliun. Jadi negara bisa dapat ratusan triliun dari orang yang secara rela mengaku bersalah. Hotman secara terang-terangan mengklaim bahwa sarannya terkait teks amnesti itu sangat didukung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, menurut pengakuan Hotman, Prabowo setuju dengan saran Hotman, sehingga Hotman kini mendesak Menkeu Purbaya agar menggolkan undang-undang teks amnesti tersebut. Teks amnesti ini saya pernah usulkan pertama kali dengan Bapak Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Desember 2024, dan beliau sangat tertarik, sangat antusias. Bahkan ajudannya pernah menelpon saya mengatakan, Pak Presiden kemarin bahas tentang teks amnesti yang diusulkan oleh Hotman di dalam mobil pada saat mau kerja. Bayangkan dia sangat tertarik, ya? Karena memang itu usul yang sangat tepat. Saya beberapa kali membantu pemerintah sebagai ikon waktu kampanye teks amnesti dari mulai tahun 2016. Kenapa? Karena katanya kalau Hotman ikut dalam kampanye, cewek-cewek pada datang, bagian accounting, cewek-cewek, manajer-manajer pada datang, pengen ketemu Hotman. Halo Pak Menteri Keuangan, ingat 25 triliun bisa masuk dari teks amnesti. Segera golkan undang-undang teks amnesti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.